Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini kita mau bahas tipis nih, kenapa player-player di CN itu nyaris tidak ada yang ambil si Lord 88k kita. Tapi sebelum itu, reminder lagi, kita lagi ada giveaway ya. Kita lagi ada giveaway nih. Nanti gue taruh di deskripsi link videonya. Kalian harus ke video itu kalau mau ikut. Langsung saja ke skill dulu. Skill setnya itu dia kasih 120% tapi ada shatter ya. Shatternya kecil ya, normal shatter. Ultimate-nya, damage-nya sih kecil, damage-nya kecil 350. Kalau ultra ulti 450, tapi dia bisa trigger special shatter. Dan special shatter ini bisa numpuk 3 kali 3 lapis ya. Berarti efeknya ini dikali 3. Contohnya yang 10% more damage itu kalau 3 tumpuk jadi 30%. Kalau ultra ulti 45%. Seluruh damage yang diterima yang kena special shatter naik 45%, tapi damage normalnya saja ya. Dan ada damage trigger tambahan juga. 200 atau 250% attack-nya si Atomic. Shatter damage ini nggak bisa dihindari. Tapi sayangnya kelemahannya nggak bisa critical. Berarti 750% attack-nya si Atomic tiap kena hit, termasuk kena cruel juga. Pasifnya ada non crit damage free. Terus ada Anyil. Dan ini awaken pasifnya. Mengurangi attack permanently 30%, kalau awaken 2 jadi 40%. Terus ada shatter rate kalau awaken 2. Ada life drain juga, dia gampang banget ngisi HP shield ya, gampang banget. Terus ini sebenarnya klop loh sama Metal Bed. Kenapa? Karena Metal Bed kan HP ya, sedangkan dia mengurangi attack. Jadi Metal Bed kalian makin superior ngelawan car-car yang tipe lain kayak Suiryu, G4. Makin nggak berasa nyerang Metal Bed kalian. Kenapa? Karena dikurangi attack mereka sama si Atomicnya, sebenarnya gitu ya. Cuman ya kita mau nggak mau harus memilih ya, balik lagi karena BT tadi. Terus dia di awal-awal sebelum apapun dia akan melakukan stun pursuit. Damage-nya sih kecil, tapi kan ultimate damage memang direct damage-nya kecil, jadi nggak masalah. Yang penting apply special shatter-nya. Awal-awal sudah dapat 1 stack. Terus kenapa sih nggak ada yang ngambil bang? Karena DPS itu cukup 1 aja udah jalan cuy. DPS itu cukup 1 aja udah jalan. 2 sih oke, 2 oke, tapi 1 aja udah sesuai syarat. Syarat tim itu kan core, terus DPS 1. Asalkan tidak ada yang imun terhadap damage DPS-nya, itu udah jalan DPS. Yang ketiga ini utility. Nah, di antara efek-efek di utility yang terangkum di utility ini kata kutip, Spitzer itu juga butuhnya cuma 1. Kalau 2 sebenarnya ya silakan aja, tapi overkill. Seperti itu ya guys. Nah, si core dan Spitzer ini nggak bisa diganti. Si core dan Spitzer nggak bisa diganti, itu udah 2. Plus 2 requirement lagi di core itu juga nggak bisa diganti. Nah, kalau contoh line up di sini, si Boros ini butuh 1 esper lagi kan, yaitu si King. Sudah pasti ini nggak bisa diganti nih, udah terlalu OP soalnya. Terus Duelist, Sonic sekaligus Spitzer yang tadi gue bilang butuh 1 kan. Jadi ngeklop nih, udah kekunci nih si Spitzer di role-nya Duelist. Habis itu Grappler ini bisa Suiryu, bisa si PvP. Nah, MB nyelip di sini. MB juga sebagai DPS juga bisa. MB itu utility, tank, buffer, critical buff, dan juga DPS. Makanya sulit banget. Tidak efisien bakar 300 BT dan 70 BS untuk ambil si Atomic ini, karena notabene di sini sebenarnya ini ada 2 DPS yang solid, yaitu Suiryu dan si Metal Bed, plus si Boros juga kalau dikipsekan juga solid. Ditambah lagi si King juga kalau dikipsekan itu jadi bisa inflict berserk damage 1 tim. Makanya udah banyak banget DPS. Walau bener priority kedua DPS itu, tapi udah banyak banget DPS, dan DPS-nya tidak obsolete cuy. DPS-nya tidak obsolete. Ngapain bakar 300 BT dan 70 BS
hanya untuk melatih DPS yang nyaris setara. Nah, seperti itu. Sebenarnya si Atomic dengan MB ini tidak jomplang loh, tipis loh, tipis-tipis. Cuman ya itu tadi, ngapain bakar lagi BT dan BS untuk hanya menggantikan yang sudah ready. Yang ini yang versi pakai PVP ya, kira-kira seperti ini. Yang ini di banner sekarang. Nah, karena si Sonicnya sudah diganti sama si Gale, berarti duelisnya sudah ke MB ya. Duelisnya sudah ke MB. Di sini free slotnya dimakan oleh Melza dan si Tatsu. Ini ancaman main di CN, tidak tahu char UR berikutnya apa. Nah, sudah bakar 300 BT dan 70 BS hanya untuk menggantikan char yang nyaris setara. Ini value-nya, capek ngelatih, bakar 300 BT dan 70 BS. Di priority pool juga sudah terpenuhi, yaitu sudah ada DPS. Itulah kenapa pada skip, bukan berarti jelek. Kalau misalnya kalian yang di C sudah mau menargetkan Sonic, ya silakan, karena kita benefitnya main di C ya bisa ngintip itu. Apalagi ternyata kita sudah tahu ada Gale. Wah, ternyata klop nih. Ya, it's okay. Tapi kalau waktu pemain CN kemarin di bannernya Atomic, tahu nggak ada Gale bulan depannya? Sebenarnya sudah bisa prediksi akan ada Gale. Cuman tahu nggak Gale skill setnya seperti itu? Nggak tahu kan? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kalau kalian melihat TBC di CN itu, kalau memang mau kritis, harus memposisikan diri di saat bannernya keluar. Keadaan saat itu kita nggak tahu ada si Gale ini. Belum lagi ke depannya yang berikutnya ini bisa lebih ngancam lagi. Kali-kali imun setter nggak tahu juga kan. Gue inget banget pertama kali Awaken 2 kan si Goketsu di comeback, besokannya keluar TTM cuy. Untung aja sekarang kepake lagi. Ya intinya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Itu alasannya kenapa banyak yang tidak ambil si Atomic ini. Bukan jelek, cuman karena role-nya mirip. Dan sudah banyak banget, nyaris 4 DPS di line up saat ini. Terus kenapa si Sonic diganti bang? Nah itu cerita lain kali lagi nanti ya. Kita bahas lebih lanjut mengenai Sonic dan Gale di video berikutnya. Itu beda lagi, itu urusan Spitzer. Intinya mirip-mirip case-nya kayak case si Citeo. Citeo awal-awal keluar, lu tahu nggak yang menghentikan Citeo untuk diambil? Karena waktu itu ada si MB atau Atomic SSR plus full set. MB dan Atomic SSR plus full set. Punya satu aja di antara dua itu. Kita sudah ragu-ragu untuk ngambil si Citeo ini. Sama-sama duelis kan, sama-sama DPS. Nah itu, ini karma nih buat ini. Dia yang menghentikan Citeo untuk diambil, sekarang dia yang malah di skip orang karena role DPS sudah terpenuhi. DPS emang begitu, walau dia priority kedua DPS itu, tapi butuh yang sudah ada aja, satu aja itu udah jalan. Sedang core harus yang terbaru. Core harus yang terbaru. Kalau Spitzer nggak harus yang terbaru banget, oke lah ya. Tapi khusus EBZ itu harus juga yang terbaru. Seperti itu. Ini Citeo benar-benar mirip nih. Di skip, abis itu keluar Deep Seeking, ngesing. Sama si Atomic juga di skip, abis itu keluar Gale, ngesing. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah ini kita kembali lagi ke pool priority. Ingat ini pendapat, boleh banget tidak setuju, dan pastinya YouTuber-YouTuber lain akan ada juga potensi untuk berbeda prioritinya. Kalau gua, pool priority itu tentunya core terbaru. Core harus yang terbaru. Kecuali core-nya itu ampas banget. Core terbarunya ampas banget, itu silahkan skip. Tapi sejauh ini belum pernah seperti itu. Boros itu superior dilawankan oleh ke DK dan Giryu. Makanya ini udah fix no debat, harus diambil nih si Boros nih. Kedua DPS, satu aja. Nah itu DPS itu jeleknya di situ. Satu aja udah cukup, udah bisa jalan cuy. Satu aja. Si MB ini kenapa lu nggak bilang full DPS bang? Karena ya itu tadi, kalau kalian lihat di comment video, dia itu butuh DPS yang tidak bisa di-effect. Kalau cuman MB tok bisa diajak dansa sama si Gale nanti, hati-hati ya. Seperti itu. DPS satu aja, yang penting jalan, yang penting bisa inflict damage. Bahkan MB sekalipun kalau utility-nya bagus, di CC terus, ujung-ujungnya masuk juga damage-nya. Seperti itu. Jadi memang DPS-nya satu cukup. Ketiga utility. Ini juga bisa disebut utility. Tapi kita pecah aja lah ya, biar nggak pusing ya. Ketiga ini Spitzer dulu lah, utility taruh di bawah deh.
Nah, Spitzer ini butuhnya satu aja. Kalau dua udah overkill. Nah, keempatnya baru support. Ini juga bisa dibilang support nih. Ini juga bisa dibilang support. Seperti itu ya guys. Kira-kira begitu. Kenapa si Atomic ke skip? Karena dia role-nya murni DPS. Dan DPS itu banyak. Bahkan Boros itu sekalipun sudah bisa dibilang DPS kalau di keep second. Boros diduetkan sama King sudah beres, sudah jalan. Nah, ngapain ngambil char yang notabene sudah terpenuhi role-nya? Ya kayak main Mobile Legends juga nggak mungkin 3 jungler kan? Walaupun wah butuh jungler nih biar lordnya banyak yang nimpa nih. Cuman kan nggak efisien. Tetap tiap role baiknya satu-satu. Jadi lebih efisien dan lebih optimal itu. Lebih versatile timnya. Wah ini fighter semua lah ini biar tebel dan biar agresif. Ya untuk fun sih oke ya. Tapi kalau untuk yang bener-bener compete, waduh kayaknya tetap enakan satu role masing-masing satu sih. Satu role masing-masing satu. Mentok-mentok dua. Misalnya 2 mm lah. Mungkin ya agak ya di luar dari out of the box lah plannya itu masih bisa lah dua Spitzer misalnya itu masih bisa, atau 2 revival kan pernah juga tuh. Tapi kalau sampai semuanya revival unit ya nggak jalan juga timnya kayak gitu kira-kira. Semoga dapat. Agak ribet memang membawanya, sama kayak waktu masa CTO kemarin juga deliverynya agak ribet karena memang kalian harus memposisikan diri di saat bannernya CTO itu atau di saat bannernya Atomic itu. Kita kan nggak tahu akan ada Gil. Pada saat banner CTO kita kan nggak tahu akan ada Deep Seeking keluar yang bisa trigger dot detonator kembali, plus bisa bikin CTO jalan berkali-kali. Alhasil apinya kemana-mana kan saat itu. Seperti itu guys. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silahkan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.